kebetulan lagi enak-enaknya tuh. Tadinya awalnya begitu gue masuk ke dalam toilet gue nggak terlintas bro, kalau gue bakal takut nih. Iya. Gue nggak terlintas, pokoknya gue buang air aja deh. Gue nggak terlintas kalau gue tuh apa namanya, gue takut. Gue buang air aja. Ketika gue buang air ya kan, gue buang air, gue lagi enak-enak nih, gue lagi nongkrong segala macam, gue kepikiran. Gue langsung inget cerita yang namanya mitos Mr. Gepeng. Ya kan? Assalamualaikum guys, selamat malam. Kenalin, gue Cotris. Di sini gue bersama dua temen gue, Corul dan Coli. Ya. Ini konten perdana kita di channel YouTube kita, namanya Numpang Co. Numpang Co. Jadi konten ini gue ngebahas tentang, sebenarnya sih gue bahas tentang kayak video apa namanya, horor komedi gitu guys. Cerita-cerita mistis. Tapi mistis. dibalut oleh komedi. Oke. Biar nggak serius amat berarti. Sini gue pengen tahu nih dari dua temen gue ya, dari Corul sama Coli, mungkin mereka punya pengalaman mistis, pengalaman horor yang mereka alamin di saat waktu kecil atau beranjak dewasa. Gimana nih Corul sama Coli nih, siapa dulu yang mau ngomong nih? Silakan kepada Bapak Coli ini yang banyak inspirasinya. Iya. Dipersilahkan, kita mah. Disclaimer guys, nama gue Ali. Kalau disingkat Coli ya karena sebenarnya Co Ali sih enak. Iya benar. Cuman emang temen gue dua ini kurang etika hidupnya. Oke. Kita yang bertiga ini background dulu kali ya. Background kita bertiga korporat sama. Ya gue nggak bisa nyebutin lah korporatnya di mana. Cuman kita bertiga budak korporat guys. Budak korporat. Budak korporat ya, kita coba buat konten-konten. Ya, semoga ini mengedukasi. Tapi kayaknya nggak ada edukasi. Oke. Dari gua cerita horor, waduh, agak sulit sih karena gua bukan tipe orang yang bukan suka dengan horor ya, tapi jarang banget ada kejadian horor di hidup gua, jarang bisa kehitung jari. Contohnya pas kecil, orang-orang kan pas kecil katanya lihat cong. Bencong. Bencong apa nih? Oh, siap. Terus Mbak K, ya siap. gitu kan. Gua nggak pernah malah ngeliat kayak gitu. Paling pas kecil itu gua pernah ngeliat bayangan putih. Lama. Apaan tuh yang putih-putih? Nah itu gua nggak tahu. Coirul. Waktu Siap. kecil gua nggak bisa mendefinisikan itu apa gitu, makhluk astral kah? Iya. Atau asap rokok? Ya Tapi buset. zaman dulu kan vape belum ada. Gila. Dulu masih pakai Ya, lisong. astagfirullahaladzim itu apa cok? Maaf guys, gua masih muda di sini, yang lain Astaga. anak 13. Terus lanjut lagi cerita gua SMP. Gua malah SMP nggak pernah ngalamin kejadian horor sih guys. Jadi sorry banget nih. Paling terakhir aja karena di tempat tinggal gua itu lumayan ya, pasti setiap tempat tinggal kan pernah ada yang ninggalin lebih dulu dong. Tentunya Bener pasti dong. benar dong. Ada yang baik, ada juga yang ganggu. Kita nggak bisa bilang dia jahat, Betul. tapi pasti ngeganggu kalau dia nggak suka sama kita. Paling gangguan kayak pintu kebuka sendiri atau apa, objek-objek di meja kayak botol kelempar sendiri. Dan kebetulan gue tinggal di studio musik guys. Wih, mantap. Anak band, Bek. Anak band brother. Cuman tinggal sebenarnya guys. Cuma tinggal brother. Cuman tinggal aja. Oh, siap. Paling gue sering banget ngedengerin drum jam 1 jam 2 bunyi sendiri, gitar ngejreng sendiri, paling gitu-gitu aja sih. Bukan main. Horor pisan itu kayaknya. Lumayan. Oh, bukan. Gila, Ah, Bek. siap. Kayaknya kalau dari si Coali mah emang kayak nggak ada sama sekali nih bau-bau Karena mistis. kenapa gue bisa bilang gitu? Ya background gue kan emang Muslim banget ya. Oke. Nama gue juga Muhammad Mirza Ali. Islam banget, bos. Siap. Ya, mungkin karena gue lebih sering beribadah, jadi gangguan-gangguan seperti itu tuh jarang banget. Lebih ke kitanya aja sih. Oke, siap. Begitu Oh, Cotris. begitu. Siap. Dari Corul gimana nih? Kayaknya kalau Corul sih, kalau kebetulan mereka kan juga temen gue kerja nih guys ya. Jadi Kan kita beda kantor. iya. Gue di BUMN. Bahkan mereka teman kita ya kerja nih ya kan. Sebenarnya kita nggak beda kantor,
kita satu kantor, ya kan. Dari Corul ini kalau gue perhatiin beda sama dari Coli. Kalau Coli ini kan dia kayak kurang, bahkan bisa dibilang nggak sama sekali, nggak ada lah dunia mistisnya. Kalau dari si Corul ini sensitifnya lebih berasa banget dia. Waduh. Berasa banget dia. Sensitivitas. Lebih berasa banget dia kayaknya. Ini gue perlu pakai seat belt Mas. Nggak usah lah. Oh, salah. Lebih berasa banget dia. Gimana nih Corul? Pengalaman apa nih yang pernah lu alami nih, konten-konten apa namanya, pengalaman hidup lu buat dimasukin ke dalam konten ini? Oke, sebelumnya perkenalkan kembali gua Corul. Thank you Cotris atas informasinya dan komunikasinya. Jadi gini bro, di zaman gua waktu masih bocil Siap. kita ngambil baca dulu dah. Nah, Ada beberapa mungkin kejadian, entah itu beneran secara nyata, entah itu makhluk astral beneran atau enggak, kita Allah alam. Tapi yang pastinya kan namanya manusia itu berdampingan dengan hal yang kayak gitu kan, pastinya. Jadi yang sepengalaman gue beberapa waktu, mungkin pas gue masih SD kayaknya, waktu kelas 1 itu posisi rumah gue itu kan di Citaim City. Itu apa itu? Itu wilayah Swiss Everest sebelah lagi dikit. Swiss. Nah, di Citaim City itu emang waktu zaman dulu tuh emang penduduknya mungkin bisa bilang masih jarang-jarang, beda sama yang sekarang yang udah padat merayap istilahnya. Zaman dulu tuh posisinya di rumah gua, bukan rumah gua sih, maksudnya rumah nenek gua saat pembangunan, jadi karena masih ada kebun, masih ada rada sepi, pas di tengah rumah pun masih ada pohon belimbing. Di tengah-tengah ya gua kata. dalam rumah tuh pohon belimbing tuh. Dalam rumah, ngatar ke atas. Buset. Zaman dulu tuh masih ada pohon belimbing. Gua ingat Tinggal di banget. hutan berarti cuy. Bukan main. Pas saat renovan pertama kali yang gua rasain tuh, kita lagi direnov rumah nenek gua itu, kita semua lagi kumpul keluarga. Pas saat renovan kita tidur di lantai 2. Pas saat di lantai 2, di saat keluarga gue udah pada terlelap tidur semuanya, gue kan emang dari kecil tuh kayak sulit tidur cepet. Ya. Keseringan tuh pasti malam tidurnya, insomnia dari kecil. Pas tiba-tiba tuh pas gue lagi tidur, gue melihat arah bolongan, yang dimana bolongan itu kayak menghadap langsung ke luar jendela. Bolongan dari mana nih? Bolongan tembok, bolongan pintu? Bolongan tembok bekas buat ini ya. Oh, bekas bongkaran Ya, mungkin bongkaran. dari Ya, renovasi bongkaran. rumah nenek lu. Betul. Ya, Dari terus? bongkaran itu posisi gue kan di lantai 2 bro. Oke, pas gue lagi pada menghadap di lubang itu, entah kenapa ada sepenglihatan gue bro, itu ada mbaki. Oke. Lagi gimana tuh yang lu ngeliat dia lagi apa posisinya Mbaki tuh? lagi di atas genteng bro, lagi diem ya. Rambut emang panjang, dia pakai daster putih. Pakai daster saja, Cak. Daster brother. Daster Bali. Katanya sih merek Dior. Bisa aja. Katanya merek Dior. Nah, terus Di situ gue lihat, widih, masa iya, kata gue malam-malam, karena posisi gue masih kecil kan. iya. Gue bilang masa iya siapa itu cewek di atas genteng malam-malam, mana pakai baju putih, kata gue, agak napak di genteng. Oke. Nah, dari situlah tuh gue tutup mata gue, kan gue buat tidur. Pas besoknya udah nggak ada, hilang. Itu pengalaman pertama gue tentang dunia mistis ya bro ya. Tapi lu udah lu make sure belum, lu pastiin kalau itu tuh benar bukan dari anggota keluarga lu yang lu lihat? Kalau itu nggak mungkin bro, posisinya itu kan di lantai 2, itu di genteng orang. Oh, di genteng orang. Genteng orang. Lagi ngejemur, bro. Posisi itu rata bro. Oh, Jadi asbes oke, di atas oke. gitu, rata semua. Oke. Gitu bro, kayak gitu di situ. Maka kata gua nih bener ini ya, kata gua di situ lu pengalaman gua bro. Itu pengalaman pertama lu tuh ya. Pengalaman pertama gua. Oke, lanjut ke lebih mistis nih bro, ada nggak bro? Pengalaman kedua yang sering banget terjadi di salah satu tempat sekolah gua dulu, yang waktu gua zaman sekolah SMP itu sering mengadakan namanya persami. Oke. Pasti lu semua pada pernah kan Yoi ngasih dong, nama persami. Apalagi Biasa. waktu persami tahun 70 lu ya. Buset. Gila-gilanya ente, Oke, oke. ente. Terus Pas zaman dulu, anggapnya
emang zaman dulu kan emang udah terkenal istilahnya zaman kita apa pasti sering banget tuh selintingan nih sekolahan lu bekas ini nih bekas rumah sakit lah ya kan cerita pasti masih rame tuh bekas ini oh ya udah jadilah Persami. Pas Persami itu kita lagi pada bakar api unggun, tiba-tiba nggak berapa lama ada adik kelas gue bro. Emang kata orang mah dia gampang batu surupan katanya mah. Iya. Kalau kata orang Betawi mah iga jarang. Oke. Tuh bocah kesurupan. 1 kesurupan, 2, 3 kesurupan sampai kira-kira hampir 10 orang kesurupan. Surupan berjamaah. Kesurupan berjamaah bro. Gua kata. Udah tuh akhirnya saking gue penasarannya kata dipanggil lah dari pihak guru gua. Orang pinter bro. Panggil orang pinter. Datang tuh orang pinter ke sekolahan gue. Terus kata tuh orang pinter, ini mah dari atas coy katanya. Di atas sekolahan Di lu. atas sekolahan gua. Jadi ada ruangan itu emang udah buat kayak gudang. Oh, udah nggak pakai lah ya. Iya. Terus Itu tempat kayak barang-barang atau hal apapun lah. Di situ katanya tempat pusat nih. Dateng tuh, bener tuh disamperin sama tuh orang pinter kalau kita mah. Iya. Samperin sama dia ke ruangan itu. Yang anehnya bin ajaib ya, yang gua heran sampai sekarang, posisinya tuh orang gak bawa apa-apa dan posisi gelap kan, api unggun kan pasti gelap ya kan, lampu dimatiin semua, sekelebat cahaya bro, cetar, anjir gue bilang keren. Kayak gimana? Kayak cahaya kilat. Kayak cahaya kilat, flash, terus kayak Dari mana tuh asal cahaya itu? dari sumber di dalam ruangan itu bro. Sama tuh Padahal dalam ruangan itu kosong tuh. kosong, nggak ada siapa-siapa bro, tinggal tuh orang paranormal sama nggak tahu siapa ya. Iya. Di situ tuh coba anjay gue bilang. Udah gitu kayak kalau katanya bisa dibilang kayak ada banaspati. Ada api-apinya gue bilang. Wis kata gue. Akhirnya gue penasaran bro, bener apa tuh orang? Gue penasaran. Gue sama teman gue ngikutin dah tuh dari belakang tuh orang paranormal. Pas gue naik ke atas, bener bro, kayak ada siluet bayangan coy, gila. Siluet bayangan kata gue, ada 4 orang. Dari situ tuh gue mulai kata gue udah orang beres kata gue. Dari situ akhirnya dinetralin sama tuh orang pinter. Terus yang tadi kesurupan disadar-sadarin. Akhirnya di malam itu tahu gue diudahin, jadi nggak dilanjutin untuk pesaminya. Pesaminya udah beres tuh. Udah beres. Berarti malam itu semua pulangin tuh? Dipulangin karena takut terjadi hal yang enggak lagi. Yang mengerikan kayak gitu coy. Terus ada beberapa hal lagi kayak sih yang paling banyak di SMP itu aja sih bro. Di sekolah lu tuh SMP tuh ya, berarti emang dia banyak menyimpan masa lalu yang kelam tuh sepertinya tuh. Nah itu kita nggak ada yang tahu tuh. Iya, SD sekolah lu kayak mistis juga sih. Iya. Mungkin karena dulu waktu zaman kita sekolah juga coy ya, itu belum seramai kayak sekarang. Enggak jadi sekarang. Iya, kalau sekarang kan rame lingkungan ya kan. Kalau dulu kan sekolah kan emang sepi, kayak kita pulang bubaran sekolah aja udah sepi tuh, udah nggak ada kehidupan, udah nggak ada aktivitas kan. Zaman sekarang orang pada nongkrong di sekolah. Iya. Apalagi emang di tahun 70 itu ya. Tahun 70 tahun berapa lo? Tenang, kita masih muda semua, umur kita masih 20-an. Misalnya. Jadi emang gini guys, kalau si Coli ini emang tipenya suka gitu, suka bercanda-bercanda. Jadi kenapa gua bilang gini ada namanya horor komedi, itu dia, komedinya dari dia. Kita fokus horor, dia komedi. Gue pernah zaman sekolah itu pernah ada mitos yang namanya katanya Mr. Gepeng. Terus gimana di kamar tuh? mandi itu, ya kan? Terus gimana Cok? Jadi gue sekolah tuh ini sih sebenarnya bukan SMP ya, ini SD. SD gue juga termasuk bangunan yang cukup lama lah, cukup tua. Karena baru sampai sekarang aja tuh kalau nggak salah belum ada renovasi deh. Kalau sekolah-sekolah SD di Jakarta lain kan udah pada renovasi kan. Oh iya, ini disclaimer ya buat kalian, gue tinggalnya di Jakarta. Kalau temen dua ini kan bukan orang Jakarta, mereka kayak orang dari Bogor atau Citayam sekitarnya lah gitulah. Nah waktu gue SD ini namanya sekolahan tua. Jadi kalau misalnya mau ke kamar mandi itu agak sedikit mistis, agak sedikit serem. Emang udah tempatnya Cok. Nah, gue nggak tahu dah. Sampai kamar mandi itu kayaknya buat beberapa siswa
hampir semua siswa sih, bukan buat beberapa, hampir semua siswa itu nggak ada yang berani buat ke toilet itu, buat ke kamar mandi. Cuman kayak mungkin kayak kepepet apa segala macem gitu ya kan. Iya. Jadi yang mereka berani aja datang ke situ. Itu dia. Guru gue tuh apa namanya? Pernah Sebentar. Sorry guys, nih goyang-goyang videonya. Kita lagi di Iya. apa gimana? kita di mobil guys. Karena memang konten numpang coy ini, jadi memang kita selalu ngambil konten dalam mobil gitu. Iya. Dalam mobil, terus nanti juga kita ada konten telusuran dan mungkin juga beberapa ada yang di dalam studio. Tapi kita lebih sering di mobil sih. Karena kan Lanjut Cok. nah itu agak sedikit serem tuh kamar mandi itu ya kan. Oke, terus Kamar mandi agak sedikit serem, agak sedikit bau-bau mistis lah kalau gue bilang lah. Sampai kalau gue mau ke toilet itu nggak pernah tuh yang namanya gue berani sendiri tuh, harus ada berdua, temennya. Iya. bertiga gitu loh. Kalau sendiri pun kayaknya waduh mustahil deh kayaknya, nggak ada itu pun. Kalau misalnya sendiri tuh kayak menurut gue kayak orang-orang yang sok berani sama diberani-beraniin kayak kepepet, bener. Kalau kagak kebelet ya. Iya. Pernah nih suatu ketika nih ya kan, itu gue emang posisinya tuh waduh, gue nggak tahu deh, gue bingung sama perut gue teh. Itu lagi ulangan, posisinya lagi ulangan Cok. Iya. Lu tahu sendiri dong kalau anak sekolah lagi ulangan pasti suasana satu sekolah sepi dong. Iya, kan? pasti. Ada Hening ya kan, karena mereka fokus belajar kan. Itu ulangan kenaikan kalau nggak salah. Kalau dulu tuh waktu zaman kita kan CAU ya. Iya, jauh. Oh, itu Adanya di CAU 3. tahun berapa itu? Aman-aman. Adanya di CAU 3. Oke. Ya kan, itu ulangan kenaikan. Lagi pada ulangan ya kan, gue kebelet nih. Emang gue udah dari kemarin tuh gue udah diare, udah buang air terus, cuman gue paksain karena itu ulangan terakhir. Ya kan, gue nggak mau remedial sendiri kan. Iyalah. Terus Gue paksain sama gue ke apa namanya, gue ke toilet, gue izin diare. Wah itu sumpah gue saking udah nggak nahan apa namanya, perut gue sakit terus segala macem, udah gue masuk kamar mandi ya kan. Cuma udah gue nggak mau tahu, yang penting hajat gue terpenuhi nih, bisa keluar ya kan gue. daripada cepirit Iya bener. Akhirnya gue bisa, gue paksain segala macam. Itu gue lagi pas gue kebetulan lagi enak-enaknya tuh. Tadinya awalnya begitu gue masuk ke dalam toilet tuh nggak terlintas tuh kalau gue bakal gue nggak terlintas. Pokoknya gue buang air aja deh, gue nggak terlintas kalau gue tuh apa namanya. Gue takut, gue buang air aja. Ketika gue buang air ya kan, gue buang air. Gue lagi enak-enak nih, gue lagi nongkrong segala macam, gue kepikiran, wah anjir, gue langsung inget cerita yang namanya mitos Mr. Gepeng, ya kan? Tapi gue nggak tahu kenapa tuh, tiba-tiba yang tadinya apa Mulus. namanya, bukan yang tadinya toilet itu biasa-biasa aja, ketika gue pikiran gue jadi kesono, tiba-tiba horor. Iya, jadi horornya tuh kayak apa ya? Kayak gue merasa tuh kayak ada yang, lu tahu kan, ini posisinya ini kamar mandi sekolah gue kan begini manjang ya. Ini kamar mandi di sini 1, nih 2, 3 ya kan. Nah tapi di pojok sana itu ada ruangan tuh kayak ruangan gudang yang biasa meja sama bangku tuh nggak kepake ditaruh di situ ya kan. Itu gue lagi boker, gara-gara gue ingat Mr. Gepeng. Lu tau nggak, jadi kayak ada orang main ketok-ketok meja, tok tok tok. Waduh. Sumpah gue kalau apa inget yang itu gue agak sedikit merinding tuh. Itu murid kalian kali Cok, mulus juga. Anjir, gue sampai gue saking penasaran ya, gue sampai ngomong gini, woi, gue gitu nama gue kan, Lu gituin gue tuh. gitu nama gue, woi gitu kan, terus nggak ada suara tuh, udah tuh suaranya hilang kan, gue gitu kan, terus tiba-tiba ada muncul lagi, tok tok tok. Tadinya gue pikir penjaga sekolah gue kan memang udah agak sedikit ujur lah, udah agak sedikit tua ya kan. Udah agak sedikit tua, gue pikir dia ya kan, gue lagi boker tuh jongkok ya kan, jongkok dia belum sama gue bangun nih, gue buka sama gue pintu nih, kalau gue gigit gini kanan kiri gue ngelong ya kan, gue lihat gak ada siapa ya kan, gue masuk lagi dong, gue masih mulus, tadi gue pengen bersihin tuh, cuman gue masih mulus, gue nanggung ya kan, gue lanjutin lagi sama gue lagi lanjutin enak, tiba-tiba suaranya makin kenceng. Dan suara makin kenceng ini bukan berasal dari bangku, tau gak lo? Pintu kamar mandi yang sebelah pojok tiba-tiba kebuka sendiri, jedar. Wah buru-buru tuh mah, gue lagi mules, itu gue nggak pakai mikir lagi, buru-buru sama gue bersihin, gue pakai celana ya kan, gue keluar, gue lihat sama gue gini, gak ada ya kan, pas gue keluar, ini kan kalau gue masuk ke toilet itu
ada pintu besi lagi tuh, Mm-mm. pintu besi, pintu pagar. Emang itu kalau misalnya udah sore dikunci sih, Kunci gitu. pasti. Pas gue keluar, pintu kekunci anjing. Nah, terus Wah. lu gimana, Cok? Demi gue sumpah gue sampai teriak-teriakan, weh buka ya kan. Gue sampai itu kan posisinya dari toilet gue ke ruang guru nggak jauh tuh. Nggak jauh. Gue sampai teriak, bu tolong bu. Gue nggak tahu emang tuh guru nggak denger apa emang tuh guru sampai pada dalam kelas ya kan, karena ada ulangan kan. Iya. Itu nggak ada yang buka. Akhirnya dapat sekitar 10 atau 15 menit lah, gue udah saking ketakutan ya kan. Gue Iya. masuk lagi dalam kamar mandi, gue diem aja di kamar mandi, diem Ya, gue di kamar mandi, elah, nggak keluar gue sampai ada gue ngedengar buka pagar. Dia masuk sama gue longok, bener penjaga sekolah gue keluar ya kan. Gue nggak tahu itu posisinya apa temen gue yang jahil, gue nggak tahu deh ya kan. Iya. Apa itu emang gue nggak tahu dah. Kayaknya sih mungkin gue berpikirnya positifnya mungkin temen gue jahil karena Bisa gue tahu jadi. gue di toilet ya kan. Itu sih. Itu banyak sih cerita yang bakal kita sampaikan, tapi ya nggak semua kita langsung di sini guys. Benar. Iya. Sama antar videonya lo pada bosan. Iya betul. Paling Karena seiring berjalannya waktu kita ini bakal juga ya, durasi kalau untuk kalian juga punya cerita bisa cerita di komen atau nanti kita nyantumin email ya, Cek. ya betul ada Email email atau kita. bisa komen di YouTube kita istilahnya. Nanti lu bisa apa ngasih cerita Sharing-sharing ke kita, nanti kita bacain emailnya. kita Oke. bantu baca. Dan juga nanti kita akan ngundang beberapa narasumber Narasumber. guys. tapi itu nanti kalau Iya. budgetnya udah ada. Jadi kita minta tolong untuk dibantu di subscribe. Ya, Di jangan like, lupa di like, like, komen, di subscribe komen. ya guys. Ya kalau bisa sih gue minta tolong dibantu channel YouTube kita biar bisa lebih Betul. berkembang. Betul. Amin, Biar kita amin, bisa amin. lebih rajin kontennya. Amin. Sama kalau semakin banyak subscriber kan kita semakin ada sedikit keberanian guys buat ke tempat-tempat yang angker tuh walaupun kita penakut. Dan yang utama bisa menambahkan modal kita juga, guys. Maklum. Itu betul. Nama juga budak korporat mentok. Oke. Sekarang ini udah lumayan ya, kita udah ada berapa jam ini kita. 3 jam. Mudah-mudahan ke depannya kita diberi kesehatan. Akhir ya, akhir ini ya. Oke, guys, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Numpang caw.